Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi أن الله يعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وجعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال مصنف الكتاب حضرة الإمام الحبيب أبو عبد الله محمد يوسف السنوسي رحمه الله وغفر له ولوالديه صاحب شرها المقدسكي رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا بهما في الدارين اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين بحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين إلى أن قال apa gitu? Wabil jumlati fadhalika takdir fasid yuaddi ila takhlidil azim la yabqa ma'ahu syai'un minal iman wala syai'un minal aqliyati aslan. Masih pembahasan tentang sifat qudrat dan iradat ya. Kesimpulan dari pembahasan ini, banyak pengandaian yang salah. Semacam pengandaian yang salah itu mengarahkan pada kesalahan yang besar, yang sama sekali tidak akan menyisakan keimanan dari apa yang dipahami dalam hukum-hukum akli sedikit pun. Artinya, kalau kita salah menggambarkan sifat kuasanya Allah, salah membuat takbir gambaran tentang kekuasaan Allah, malah justru mengeluarkan kita dari keimanan.
Allah kuasa menjadikan segala sesuatu walaupun yang ini jadinya malah kamu nggak punya iman kalau begitu, malah merusak keimanan kamu, bukan malah bagus. Orang membayangkan, orang berpikir bahwa kalau sampai tidak saya katakan seperti itu malah mengurangi justru malah kamu nggak punya iman sama sekali dan kamu nggak punya akal sama sekali. Coba, sudah imannya hilang, akalnya hilang. Kenapa kok imannya hilang? Karena di antara keimanan kepada Allah wajib mengimani Allah itu mustahil punya anak, mustahil punya istri. Tapi ketika kita mengimani Allah dengan sifat kudratnya kemudian kebablasan hingga mengatakan Allah kuasa menjadikan segala sesuatu walaupun yang mustahil, malah ini malah merusak keimanan kita. Wal khafa'i hadzal ma'na ala ba'dil aghbiya'i minal mubtadi'ati saraha binaqidi dzalika. Wa naqala ana Ibnu Hazm annahu qala lil milali wan nihal innahu ta'ala qadirun ayyattakhidha waladan id lau lam yakdir alaihi lakana ajizan. Tuh lihat, karena begitu samarnya pemahaman ini bagi sebagian orang-orang yang termasuk dari golongannya ahlul bid'ah yang secara terang-terangan ia menyatakan kebalikannya. Mereka mengutip perkataan pendapatnya Imam Ibnu Hazm yang menulis kitab Al-Milal wan Nihal yang menyatakan bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan segala sesuatu hingga Allah mampu untuk menciptakan anak. Sebab andaikan Allah tidak mampu melakukan menciptakan anak, maka niscaya zat Allah itu lemah. Justru hilang imannya, justru hilang akidahnya, justru hilang akal sehatnya kalau dia mengatakan begitu, gitu loh. Fandur ikhtilal al-aqli hadal mubtadi'i kaifa ghafala amma yalzamuhu ala hadhil maqalatil asyani'ati minal lawazimi allati la tadkhulu tahtal waham. Lihatlah kekacauan akal pikirannya ahli bid'ah, bagaimana ia lalai dari konsekuensi-konsekuensi yang ditetapkan berdasarkan pendapat yang keji ini. Kayaknya kayak mau benar maksudnya. Allah kuasa menjadikan segala walaupun yang itu justru konsekuensinya merusak iman kamu. Konsekuensinya malah menghilangkan akal sehat kamu. Begitu loh. Jadi jangan melihat mengimani Allah hanya pakai teks-teks dohirnya saja, dia pakai perasaan, akal nggak dipakai, justru kamu hilang iman kamu kalau dengan cara iman kamu dengan cara yang demikian. Ini gambaran yang keliru dalam mengimani sifat kudratnya Allah. Loh, kalau kita katakan Allah itu nggak bisa bikin ini, nggak bisa bikin ini, nanti kayaknya Allah itu lemah. Oh, nggak begitu. Nggak bisa bikin ini, nggak bisa bikin itu pada perkara yang mustahil, pada perkara yang wajib. Kalau itu masih masuk perkaranya yang jaiz, segala apapun yang jaiz kuasa diciptakan oleh Allah, begitu mestinya. Adapun yang wajib, yang mustahil, Allah tidak kuasa. Ketidakkuasaan itu bukan karena kelemahannya, tapi karena bukan kerjanya kudrat, bukan yang bisa dikerjakan. Kenapa? Yang bisa dikerjakan kudrat itu perkara yang jaiz, perkara yang mungkin. Mungkin itu derajatnya bukan wujud, bukan adam. Maka sesuatu yang derajatnya bukan wujud, bukan adam, itu bisa diciptakan oleh Allah menjadi wujud atau menjadi adam. Tapi wajib dan mustahil
ini keadaannya derajatnya sudah menjadi wujud dan adam. Mustahil derajatnya adam, wajib derajatnya wujud. Hingga kedua ini nggak bisa dirubah menjadi yang lain lagi. Mustahil nggak bisa dirubah menjadi wujud. Wajib tidak bisa dirubah menjadi adam. Bagaimana mau diciptakan? Begitu loh. Maka yang bisa diciptakan hanya perkara yang mungkin, karena ini yang bisa dirubah. Dari tadinya tidak wujud bisa diwujudkan, dari tadinya tidak adam bisa diadamkan, begitu mestinya. Tapi yang wajib dan mustahil ini derajatnya sudah derajat wujud dan adam. Bagaimana mau diciptakan? Jadi kesalahan di dalam membuat takbir ini. Maka bagaimana orang yang punya pemahaman seperti ini akan, mereka adalah orang-orang yang lalai, mereka luput dari memandang konsekuensi-konsekuensi yang ditetapkan berdasarkan atas dasar pendapat yang keji ini, yang mana akan masuk hal itu pada prasangka-prasangka. Wa kaifa qatahu wa kaifa fatahu annal ajza innama yakunu law kanal qasuru jaa minan nahiyatil qudrah. Wa amma idza kana li adami ta'alluqil qudrati fala yatawahamu akilan anna hadza ajzun. Itu mestinya dong. Bagaimana ia tidak memahami bahwa ketidakmampuan Allah hanya terjadi bila muncul dari arah sifat kudratnya. Mereka mengatakan Allah itu lemah kalau sampai dia kudratnya tidak menyeluruh. Dia memutuskan Allah itu lemah hanya melihat sifat kudrat, nggak melihat sifat yang lainnya. Sifat yang lainnya banyak yang menunjukkan Allah itu mustahil dalam keadaan seperti itu. Seperti apa? Penglihatannya Allah nggak menyeluruh, ya lemah, berarti mustahil. Gitu dong. Pendengarannya Allah nggak menyeluruh, ya lemah, itu mustahil. Berarti mustahil itu yang menunjukkan itu tidak mungkin terjadi pada Allah, nggak hanya pada kudratnya saja. Gitu loh. Jadi mereka salah memahami ini. Adapun ketidakmampuan itu karena tidak adanya hubungan sifat kudrat pada objek, pada suatu perkara yang akan diciptakan, maka orang yang berakal tidak akan menyangka bahwa hal itu merupakan ketidakmampuan bagi Allah. Kalau objeknya itu wajib dan mustahil, itu nggak bisa dikatakan lemah, begitu loh. Selagi objeknya itu mungkin, perkara yang boleh terjadi, tapi Allah tidak bisa menciptakannya, itu baru lemah. Seperti apa? Seperti apa? Memasukkan orang Islam ke neraka. Bisa nggak? Bisa nggak? Nah, itu jaiz. Bisa saja. Kalau Allah nggak bisa, itu baru lemah namanya. Begitu dong. Allah menciptakan kekafiran, Allah menciptakan kemaksiatan, Allah menciptakan kedurhakaan. Bisa nggak? Bisa. Kalau seperti pendapat Mu'tazilah, Allah nggak bisa bikinnya begitu, itu justru lemah namanya. Begitu dong mestinya. Kalau perkara yang masih masuk perkara jaiz, tapi Allah tidak bisa menciptakannya, itu namanya lemah. Memasukkan orang kafir ke dalam surga, bisa? Bisa? Bisa. Kalau nggak bisa, berarti lemah kalau begitu. Kenapa? Karena itu masih masuk perkara jaiz, bukan wajib, bukan mustahil. Gitu dong mestinya. Jadi kita harus, makanya akalnya kamu itu harus sehat. Gimana akal yang sehat? Akal yang sehat itu yang bisa memisahkan mana wajib,
mana mustahil, mana jaiz. Ini akalnya sehat baru. Kalau akal kamu nggak sehat, maka kamu akan tercampur, nggak bisa memisahkan mana wajib, mana mustahil, mana jaiz. Ketika keadaannya tercampur, maka nanti kamu akan menjadi orang yang rusak keimanan kamu. Kenapa? Ya karena akan seperti ini jadinya. Menggambarkan Allah itu kuasa, menjadikan segala sesuatu. Dianggap sesuatu itu satu perkara. Tidak bisa misahin mana sesuatu yang wajib, mana yang mustahil, mana yang... Ini kekacauan pemikiran namanya. Seperti pikirannya orang-orang filsafat. Imam Ghazali bikin kitab Tafawudul Falasifah, kekacauan pikirannya orang karena mereka nggak bisa misahin mana wajib, mustahil, jaiz, sehingga pikirannya kacau. Jadi jangan dikira ini perkara yang enteng, jangan dikira ini perkara yang nggak penting. Ini penting sekali. Kamu paham mana wajib, mana mustahil, mana jaiz, agar kamu nggak kebablasan dalam menetapkan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu dong. Jadi jangan dianggap ngaji apa sih wajib mustahil jaiz. Ya ini kepentingannya sekarang kamu lihat prakteknya, lihat nih. Ada orang yang mengatakan Allah itu bisa bikin anak. Berarti Allah menciptakan anak, yang namanya anak itu sesuai bapaknya. Kalau anaknya orang, ya bapaknya orang. Kalau anak monyet, ya kayak monyet. Kalau anak Tuhan, ya kayak Tuhan, gitu dong. Kalau Allah bisa bikin makhluk yang seperti dia, ya mustahil dong. Bagaimana sih? Sesuatu yang tidak terbatas mau diciptakan menjadi bagaimana bisa? Ini kemustahilan justru. Ibnu Hazm di antara kelompok-kelompok ini mengatakan, Mu'tazilah mengatakan kalau Allah nggak bisa bikin anak, justru dia lemah. Loh, ini pikirannya soak namanya. Pikirannya nggak warasnya begini, gitu loh. Nah, dasarnya nggak waras kenapa? Karena nggak ngerti wajib, mustahil, jaiz. Maka kamu penting ngerti ini. Bukan cukup ngerti sifat-sifat Allah saja. Bukan cukup ngerti wujud, qidam, baqa, bukan cukup ngerti itu, tapi kamu harus ngerti mana yang namanya wajib, mana yang perkara mustahil, mana perkara yang jaiz, sehingga kamu tahu perkara yang wajib, perkara yang mustahil ini tidak bisa diciptakan. Nah, kalau Allah yang mau menciptakan gimana? Siapapun nggak bisa menciptakan. Gitu loh. Kenapa? Konsekuensi melihat kenyataan. Wajib itu perkara yang ada, dan keadaannya itu tidak mau berubah menjadi tiada. Namanya wajib. Nah, ketika dia keadaannya seperti ini, bagaimana bisa diciptakan? Wong barang sudah ada dan tidak bisa berubah menjadi tiada. Bagaimana perkara yang demikian mau diadakan? Atau sebaliknya, perkara yang mustahil itu perkara yang tiada, dan selamanya dia tidak bisa berubah menjadi ada. Nah, sesuatu yang keadaannya begini, bagaimana mau diciptakan menjadi ada? Berarti kalau kamu bisa saja, berarti bukan mustahil namanya kalau begitu. Kalau perkara yang tiada bisa dirubah menjadi ada, berarti dia bukan mustahil, namanya jaiz. Kalau jaiz bisa saja dirubah menjadi ada atau dirubah menjadi tiada, bisa. Nah, kalau perkaranya masih perkara jaiz, kemudian Allah tidak bisa menciptakannya, maka itu baru namanya lemah. Seperti tadi contohnya, memasukkan seseorang yang beriman ke dalam neraka, memasukkan orang kafir ke dalam
surga. Oh, ini jaiz, maka boleh saja. Nah, jaiz yang seperti ini namanya jaiz apa? Nadhari. Jaiz yang bisa dipahaminya kalau kamu mikir, tapi mikirnya pakai akal sehat. Nah, sudah akalnya nggak sehat, repot udah. Ini nggak sehat, ini susah semua. Hah? Timbangan rusak, mau diajak nimbang, ya susah semua. Mau buat nimbang pakai on-onan susah, pakai kiloan susah, mau timbangan rusak. Kalau timbangannya kok normal, nanti diajak nimbang apa saja ya normal hasilnya. Timbangannya harus sehat lah. Timbangan yang sehat yang bagaimana? Yang bisa nemu wajib ya masuk kelompok wajib, mustahil masuk kelompok mustahil, jaiz masuk kelompok, itu namanya timbangan kamu normal. Sudah timbangannya nggak normal ya susah mau diajak ngomong. Terus wa dzakara Ustadz Abu Ishaq Al-Asfarani anna awwala man akhadha min hadzal mubtadi' wa asya'uhu dzalika bihasabi fahmihi ar-raqiqi min qissati Idris alaihi salatu wassalam haitsu ja'u iblis fi suratil adam. Ustadz Abu Ishaq Al-Asfarani itu menceritakan bahwa sungguhnya sumber yang pertama kali diambil oleh kelompok-kelompok Ibnu Hazm ini, kelompok Ahlul Bid'ah ini adalah golongan yang pemahamannya ruwet, pemahamannya kacau. Ini adalah pertama dia mengambil dalil diambil dari kisahnya Nabi Idris alaihi salam. Ngambil kisah Nabi Idris tapi nggak paham kisah sebenarnya. Akalnya nggak sehat, maka kisah ini diambil mentah-mentah, ditelan mentah-mentah. Ini asal muasal dari sini. Gimana kisah itu? Kisahnya diawali dari Nabi Idris alaihissalam yang kemudian didatangi oleh iblis yang menjelma menjadi manusia. Wa huwa yuhitu wa yaqulu fi kulli dakhlatil ibrat wa kharjatiha subhanallah walhamdulillah. Nabi Idris itu hari-hari dirinya menjahit. Maka disebut manusia yang pertama mengenal pakaian Nabi Allah Idris alaihi salam. Artinya mengenal pakaian yang dijahit. Tadinya bagaimana? Juga dijahit, bagaimana? Ada kulit, pakai. Nah kalau Nabi Adam pakainya apa pakaiannya? Nabi Adam pakainya apa? Daun-daunan surga. Gedenya kayak spray tidur kamu itu. Buat bungkus, belibet-belibet. Bukan daun surga kayak tambal-tambal begitu loh, kira Tarsan. Jangan pernah membayangkan Nabi Adam dari surga turun dalam keadaan telanjang. Naudzubillah, ini rusak ini. Tidak boleh kamu paham seperti itu. Nabi Adam tetap wajib menutup auratnya. Dengan apa? Dengan baju, dengan pepohonan surga. Kemudian Nabi Allah Idris alaihissalam didatangi oleh iblis dalam rupa manusia. Ja'ahu biqilsratin baydha. Iblis datang membawa cangkangnya telur. Faqala lahu Allahu ta'ala yakdiru ayaj'ala dunya fi hadhil qasrah. Iblis itu nanya, wahai Nabi Iblis nanya, wahai Nabi Idris, apakah Allah itu mampu menjadikan dunia yang sekian besarnya masuk ke dalam kulit cangkangnya telur? Ini permulaan dari sini kerusakannya ini. Datang iblis nanya, apa Allah itu mampu memasukkan dunia yang gede ini ke dalam cangkang telur? Ini pertanyaannya begitu.
Terus faqala lahu fi jawabihi Allahu ta'ala qadirun ayaj'ala dunya fi zammi hadal ibrah wa nakhasa ihda ainaihi fasara awar. Nabi Idris jawabnya ya aneh juga. Jangankan cangkang telur, Allah mampu memasukkan dunia ini ke dalam lubang jarum saya. Kan repot. Telur masih gede kan. Kata Nabi Idris, jangankan ke telur, Allah mampu memasukkan dunia ini ke dalam lubang jarum saya. Lubang jarumnya dipegang sambil dicolok ke matanya iblis. Jangan ke situ, ke sini juga mampu, goblok. Dicolok ke matanya iblis hingga iblis menjadi buta sebelah. Nggak tahu yang kanan apa yang kiri yang dicolok, nggak ngerti. Pokoknya matanya buta satu. Ini asal muasal dari sini. Nabi Idris ngomong Allah mampu, gitu loh. Walaupun ke lubang jarum, apalagi cuman cangkang telur. Ini kalimat Allah mampu ini jadi persoalan, gitu loh. Oleh Ibnu Hazm dan kelompoknya kalimat itu dianggap kalimat dohir. Kemudian diimani kalau begitu Allah bisa menjadikan semua yang mustahil, gitu loh. Kenapa? Tuh Nabi Idris ngomongnya begitu tuh. Allah jangankan ke lubang cangkang telur, ke lubang jarum pun Allah bisa. Ini menjadi asal permuasalan kerusakan pola pikirnya orang-orang Mu'tazilah, orang-orang yang mengikuti Ibnu Hazm. Qala wa hadza wa in lam yarwa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqad dhahara wa antashara dhuhuruha la yuraddu. Kisah ini, meskipun kisah ini tidak diriwayatkan langsung oleh Rasulullah, ada hadisnya nggak ada ini. Tapi kisah ini masyhur dan tersebar luas dengan kemasyhuran yang tidak terbantahkan. Artinya dalam riwayat-riwayat yang lain ada, dan ditanyakan kepada kelompok ulama-ulama yang terkenal, ia membenarkan ada riwayat itu hingga tak terbantahkan lagi cerita ini, tapi bukan berasal dari hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waqala, dan dikatakan waqad akhadha Abul Hasan al Ash'ari, maka Imamul Madhab, Imam Abu Hasan al Ash'ari min jawabi Idris itu ikut menanggapi kisah Nabi Allah Idris yang menjawab mampu Allah bikin dunia ini masuk ke dalam cangkang telur. Diluruskan orang-orang yang otaknya sowak ini oleh Imam Abu Hasan al-Ash'ari. Memang ngomongnya begitu Nabi Idris, tapi maknanya nggak begitu, gitu loh. Gimana maknanya? Min jawabi Idris alaihi salatu wasalam ajwibatan fi masaila katsiratin min hadhil jinis. Maka Imam Hasan al-Ash'ari mengambil berbagai jawaban dari berbagai masalah yang sejenis dari jawaban Nabi Idris alaihi salam tersebut, dan menjelaskan jawaban ini. Wa awdaha hadzal jawab faqala, maka dijelaskan oleh Imam Hasan al-Ash'ari, in arada sa'ilu anna dunya alama hiya alaihi wal qasrata alama huwa hiya alaihi falam yaqul ma yaqil. Yang dimaui oleh penanya apabila yang dikehendaki itu adalah dunia yang tetap seperti dunia yang gede ini,
dan yang dimaksud kulit telur itu adalah lubang yang kecil yang seperti keadaan telur tersebut, maka ia tidak menanyakan sesuatu yang dapat diterima oleh akal. Dia sedang menanyakan sesuatu yang hal itu tidak dapat diterima oleh akal. Akal yang sehat akan langsung menolak kalau dunia yang segede ini dimasukkan ke gayung yang kecil. Gayungnya tetap kecil, dunianya tetap gede, itu akal yang sehat akan menolaknya. Itu dong. Gak ada akal sehat akan mau, bisa saja masuk. Nah, gimana akal nerimanya? Lo kan bisa aja gayungnya melar. Oh, berarti gayungnya nggak seperti gayung itu. Gitu dong. Kalau gayungnya tetap kecil, cangkang telurnya tetap kecil, dunianya gede dan dimasukkan, ini nggak diterima akal. Mustahil, gitu loh. Bagaimana ada barang besar masuk ke dalam barang kecil, bisa? Itu kalau kita yang lakuin nggak bisa, kalau Allah kan bisa. Lah ini dari sini asal muasalnya, gitu loh. Kalau kita nggak bisa masukin bola yang besar ke dalam kantong, ya nggak bisa kalau kita. Kalau Allah bisa saja, kan repot ini. Jadi mustahil itu dianggapnya kita yang ngerjain nggak bisa. Kalau Allah bisa. Jadi Allah itu bisa bikin walaupun itu ini asal muasal kerusakan berpikir, karena kebablasan di dalam mensifati sifat kuasanya Allah. Dianggap Allah itu kuasa menjadikan segala sesuatu. Sesuatu itu apa? Yang mesti kamu tafsirkan dong. Masa segala sesuatu itu apa saja nggak diberikan batas, maka nanti justru akan masuk kepada sifatnya Allah sendiri dan perkara yang mustahil. Kalau Allah bisa bikin segala sesuatu, pertanyaannya, Allah bisa nggak meniadakan dirinya sendiri? Bisa? 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 Nah, ini kan soak pikirannya. Kalau dia katakan Allah bisa segalanya, berarti juga bisa meniadakan dirinya sendiri. Bisa menghilang. Ini kebablasan dari pola pikir. Meniadakan dirinya Allah sama saja menghilangkan ketuhanannya Allah, itu mustahil. Bagaimana sifat ketuhanan kok bisa hilang? Sedang sifat ketuhanan itu wajib tidak berawal dan tidak berakhir. Bagaimana bisa dihilangkan sifat itu? Hingga yang dimaksud Allah kuasa menjadikan segala sesuatu itu mestinya tidak masuk perkara-perkara yang wajib dan tidak pula masuk perkara yang mustahil. Gitu dong. Karena kalau itu masuk perkara yang wajib atau mustahil, berarti berkaitan sama dirinya Allah sendiri. Ini yang ditolak oleh ahli sunnah. Hingga ahli sunnah mengatakan cara berpikir yang seperti itu cara berpikir yang merusak iman kamu, justru menghilangkan iman kamu yang benar kepada Allah dan jelas-jelas merusak akal sehat kamu. Gitu loh. Konsekuensinya dua ini, imannya rusak, akal sehatnya hilang. Ketika memaksakan paham Allah itu kuasa menjadikan segala sesuatu. Ya, ada dua konsekuensi yang dilanggar. Apa? Akalnya rusak, akalnya nggak waras, dan keimanannya rusak. Na'udzubillahi min dzalik. Terus fa innal ajsamal katsirata yastakhilu an tatadakhala wa takuna fi haizin wahidin.
Sesuatu jisim yang banyak mustahil saling masuk keberadaan satu tempat yang kecil. Ada jirim yang besar atau ada banyak jirim. Gambarannya gini aja lah, manusia yang banyak, ada 1000 manusia, semuanya mau masuk ke masjid ini semua muat? Nggak bisa. Oh, bisa saja. Lah gimana masuknya? Kamar mandinya kecil, yang mau masuk 1000 orang, bisa masuk semua. Lah gimana masuknya nih? Akal sehat kamu waras apa nggak waras sih? Yuk digedein dong kolamnya. Oh ya, berarti nggak dalam keadaan yang seperti itu. Kalau keadaannya tetap kecil kamar mandinya, orangnya banyak, nggak mungkin bisa masuk semua. Bagaimana ada barang yang banyak, barang yang besar masuk dalam barang yang kecil? Nyambung ini. Ini harus kamu temu gambaran ini. Itu namanya akal kamu sehat kalau begitu. Kalau kamu katakan, ya bisa saja. Bisanya bagaimana? Gitu loh. Kalau itu dikatakan bisa, wa in aroda annahu yusagharud dunya qadral qasrati wa yaj'aluha fiha wa yukabbarul qasrata qadarud dunya wa yaj'alu dunya fiha fal umri Allahu ta'ala qadirun ala dzalika wa ala akbara minhu. Kalau yang kamu maksud itu adalah Allah menghendaki, Allah bisa saja mengecilkan dunia, kecilin, lebih kecil dari telur, terus ya bisa. Allah bisa nggak ngecilin dunia? Bisa nggak? Bisa. Wong gedein dunia aja bisa, berarti mengecilkan dunia juga bisa. Masukin ke telur. Atau cangkang telurnya dibesarkan melebihi, bisa. Terus selesai. Kalau yang begitu itu yang dimaui Nabi Idris alaihi salam, gitu loh. Nabi Idris akalnya sehat, kamu yang nerima akalnya nggak sehat, soak, hingga mengatakan, memutuskan Nabi Idris aja mengimani Allah bisa bikin yang kok jadi kamu tambah rusak imannya? Ada Nabi Edan, bagaimana sih? Kalau mau edan sendiri, jangan bawa-bawa Nabi. Mau edan kok ngejak Nabi? Gila-gila sendiri, jangan ngajak Nabi. Nabi diajak gila, gimana sih orang? Jadi kalau akal kamu sehat, Nabi Idris maksudnya nggak begitu. Nabi Idris ngomong Allah itu mampu, maksudnya kalau Allah mau bikinnya begitu, hingga ke lubang jarum pun bisa. Maknanya Allah bisa bikin jarum yang lubangnya melebihi dunia. Nah, jarum yang lubangnya lebih besar dunia buat nyolok apa? Nyolok kepala kamu. Kok buat apa? Ini yang dimaui Nabi Idris begitu, gitu loh. Allah bisa saja mengecilkan dunia, Allah bisa saja membesarkan lubang jarum, hingga bisa, kata Nabi Idris, tapi bukan dalam keadaan yang seperti dunia sekarang dan jarum yang kecil itu mustahil. Nah, yang dimaui Nabi Idris bukan yang mustahil, yang ditangkap Ibnu Hazm dan kelompoknya itu yang mustahil, hingga dia katakan, tuh bisa Allah bikin yang mustahil. Bawa ceritanya Nabi Idris alaihi salam. Ini kan pikiran yang nggak normal, pikiran yang soak. Sama saja kekafirannya, kebodohannya, kegilaannya ngajak
Nabi aja sama dengan saya pikirannya, lah kan soak. Nabi dianggap pikirannya soak seperti pikiran, mana ada Nabi pikirannya begitu. Itu bukan Nabi. Mungkin kalau ini Nabi sini, Nabi siapa? Mukadzib siapa? Bukan musyrik, bukan mukadzib. Ada ya? Namanya Ahmad Mukadzib. Ya, salah nama, masa Ahmad Musodik? Gak ada Musodik begitu. Namanya Ahmad Mukadzib. Mungkin kalau dia pikirannya begitu, sowaknya sama. Kalau Nabi Idris ya nggak mungkin pikirannya sowak begitu. Nabi Idris waras, Nabi Idris akil. Maka dia mengatakan Allahu qadirun ayyaj'ala dzalika, maksudnya Allah mampu membesarkan, mampu mengecilkan. Orangnya 1000 orang, kamar mandinya kecil, gimana? Orangnya dikecilin, masuk. Atau kamar mandinya digedein, begitu dong. Bukan dalam keadaan yang seperti itu bisa saja dimasukin semua. Mana ada. Kayak zamannya Imam Faqihil Muqaddam yang kita sering kirim Fatihahnya dalam ratib. Faqihil Muqaddam itu rumahnya kecil. Kalau pas penuh majelisnya, orang datang sampai keluar-keluar, sama dia temboknya didorong sana masuk. Tapi rumah tetangga ya nggak ikut-ikut kegeser gitu. Temboknya di orang masuk semua muat. Nah, itu keramat namanya. Tetap digedein, bagaimana ada. Gitu loh maksudnya. Jadi keadaan yang seperti ini jangan dibayangkan, digambarkan sebagaimana keadaannya dalam keadaan adat. Dalam keadaan adat sesuatu yang besar nggak mungkin masuk pada yang kecil. Ya, kayak Abu Jahal. Abu Jahal gali sumur, gali lubang, pingin jebak Nabi Muhammad SAW. Sudah digali, tutupin rapi, karena Allah itu wa makarullah wallahu khairul makirin. Lupa dia muter-muter di situ ada lubang, dia lupa. Dia masuk ke lubang itu, aduh kena sendiri saya. Dia mau teriak-teriak bagaimana? Setiap orang yang dia teriak minta tolong nggak nyampe. Dikasih tali kurang panjang talinya. Lubangnya orang gali seberapa sih? Begitu tali diulurin kurang panjang, tambah lagi kurang panjang. Dikasih tangannya orang apalagi nggak nyampe. Sampai lewat Nabi Muhammad SAW. Ada apa? Ini Abu Jahal masuk. Diangkat sama Nabi. Dia yang mau masukin, Nabi yang angkat. Sihir kamu hebat, sihir kamu hebat. Ini berat ini. Ini Allah mampu bikinnya begitu, gitu loh. Berarti kayak lubang tambah dalam. Ya mampu saja Allah bikin begitu. Talinya sudah bermeter-meter dimasukin, pasti nggak muat saja. Tapi bukan keadaannya sama seperti itu, begitu. Allah mampu mendalamkannya hingga nggak sampai terpegang oleh Abu Jahal. Yang demikian ini bagi Allah jaiz, Allah kuasa merubah sesuatu, begitu dong. Bukan keadaan yang seperti itu Allah mampu menjadikannya. Ini nanti akan ikut pendapat Mu'tazilah yang mengatakan Allah bisa menjadikan yang mustahil. Bikin benda yang tidak bertempat. Kalau Allah bisa saja. Lah jadinya kayak apa? Ada benda nggak bertempat itu jadinya kayak apa coba?
Benda apa? Benda nggak bertempat itu bagaimana? Jadi pikiran ini sudah nggak waras gitu loh maksudnya. Sehingga jangan sampai kita ikut ketidakwarasan mereka. Qala ba'dul masyayikh, maka berkata sebagian para guru-guru, wa inna ma lam yafsil Idris alaihi salam al-jawaba hakadha. Adapun Nabi Idris alaihi salam tidak merincikan jawaban yang seperti itu kepada iblis, li annasa ila muta'annid, karena yang namanya yang nanya itu orang yang keras kepala. Yang nanya itu iblis yang nggak bakal mau dijelaskan juga nggak bakal mau nurut, hingga nggak perlu cukup dicolok. Tapi jangan kamu contoh. Asal ada orang nanya ngeyel nih gitu, jangan. Nah, akhirnya intoleran yang masuk kelompok yang perlu diluruskan ini kelompok-kelompok intoleran. Apa intoleran itu? Itu yang ke gereja itu bukan itu toleransi, bukan toleransi, bukan itu toleransi namanya itu. Ke gereja kok. Kamu tanya orang gereja juga sumpek. Lagi tenang, ada orang adzan sumpek dia. Dia adzan di seberang masjid aja sumpek, apalagi suruh masuk gereja tambah sumpek. Dia dikira nggak sumpek apa? Kamu tanya coba. Itu kalau kamu lagi misa, ada orang adzan di gereja gimana? Mengganggu itu kan, sumpek kita, hilang konsentrasi, dikira apa? Jadi ini hanya permainan segelintir orang, bukan terus kemauan semua orang Nasrani itu gak ada. Orang Islam semuanya yang nggak mau begitu, orang Nasrani semua yang nggak mau begitu. Sudah kembalikan ke asalnya saja. Asalnya orang di masjid ya masjid, gereja ya di, nggak ada campur-campur begitu, nggak ada. Mereka nggak senang sebenarnya. Ini permainan gelintiran orang yang mencoba mencampur adukkan ini. Ini kelompok-kelompok liberal, hati-hati kita kelompok ini. Jangan kita samaratakan, itu maunya orang Nasrani, nggak mau. Kamu kira mau orang Nasrani begitu? Nggak mau. Jadi jangan ikut-ikutan kelompok-kelompok yang nggak jelas ini, jangan. Jadi Nabi Idris tidak menjelaskan alasannya, itu karena iblis itu tidak akan mau menerima penjelasan, dia nggak perlu dijelaskan. Walihada aqabahu ala hada su'al binajzil ain wadhalika uqubatun kulla sa'ilin mitlahu. Sebab karena kekerasan kepalanya itu, beliau menghukum iblis dengan menusuk matanya. Itulah hukuman setiap orang yang bertanya yang seperti iblis. Ini kata Sahibul Mu'allif, jangan kamu tiru. Akhirnya Islam teroris semua. Asal ada orang nanya ngeyel colok, nanya ngeyel colok, repot begitu nanti. Ya, jadi kerusakan pikiran ini dimulai dari mengambil cerita-cerita Bani Israel yang kemudian ditelan mentah-mentah tanpa ditelaah. Akalnya memang dasarnya nggak waras, akalnya nggak sehat, hingga apa yang dia terima dicocokkan dengan nafsunya sendiri. Seperti mengimani Allah di atas. Mereka Mu'tazilah, mereka Wahabi mengimani Allah ada di atas. Apa dalilnya? Ada 4 hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang berbeda. Yang ketiga rawinya ini membawakan kisah ketika ada seorang budak yang mau dijual, dibebaskan. Nabi disuruh, kata Nabi, sini budaknya saya tes dulu. Kalau budak itu sebagai muslimah, boleh kamu bebaskan. Kalau belum muslimah, belum boleh dibebaskan. Maka
ketika Nabi ngetes, satu riwayat mengatakan ainallah. Nah. 3 riwayat tidak mengatakan ainallah, tapi mengatakan man Allah, siapa Allah itu. Maka oleh orang-orang Wahabi yang diambil 3 riwayat ini disingkirkan. Yang diambil riwayat ainallah. Kenapa? Cocok sama nafsunya. Karena nafsunya berpikiran, masa sih ada satu wujud yang dia nggak punya tempat. Allah juga punya tempat, tapi tempatnya nggak kayak tempat kita. Hingga ketika ada hadis yang mengatakan ainallah, diambil hadis itu dipakai untuk pedoman. Allah di atas, buktinya mana? Nih, Nabi pernah nanya ainallah. Perkataan aina, kaifa, kam, terus mata ini nggak boleh ditanyakan kepada Allah, karena semua ini jadi sifatnya makhluk, bukan sifat Allah, nggak bisa ditanyakan. Maka Nabi melarang bertanya itu, bagaimana mungkin Nabinya nanya? Gimana sih? Nabi yang melarang kita bertanya itu, masa Nabinya? Jadi banyak sekali alasan-alasan yang diambil oleh kelompok-kelompok ini, yang karena dangkalnya cara berpikirnya, yang karena rancunya cara berpikirnya, maka dia mengambil sesuatu yang terkadang nggak diterima oleh akal sehat. Maka kita harus hati-hati, jaga akal sehat kita, jangan sampai akal itu memahami perkara-perkara yang bertolak belakang dengan kenyataan, bertolak belakang dengan hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan akal kita disehatkan terus oleh Allah, dijadikan akal yang waras, akal yang bisa paham iman dengan bersih, dengan tanzih, tanpa mencacati sifat-sifat Allah, mencacati hak-haknya Allah. Allah jadikan akal kita akal yang memahami keesaan Allah, dan kita bisa bawa akal yang sehat ini sampai hari kematian kita, sampai menyelamatkan kita hidup di dunia sampai nanti di akhirat. Bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub 'alaina tauba taghfir li kulli hauba astur lana aurati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani mahabba au jiratin au suhba wal muslimina ijma amin rabbi isma wa ghalan wa judan manna la biktisami minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada tansi sahbi walhamdulil ilahi bil bani wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.